Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita coba akan membahas mengenai uji capaian pembelajaran yang pertama untuk mata pelajaran ekonomi. Oke, langsung saja ya. Seorang kepala desa memiliki ide untuk membangun dan mengembangkan potensi daerahnya. Hal tersebut terrealisasi dengan membuka lahan aset desa untuk membuat perkebunan buah-buahan dan sayuran serta sebagai tempat wisata, baik untuk keluarga maupun anak-anak sekolah. Jenis bidang usaha yang dikelola desa tersebut adalah, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah yang pertama, perkebunan buah-buahan dan sayuran. Itu pasti di bidang agraris. Satu. Yang kedua, di sini ada tempat wisata. Tempat wisata itu adalah usaha jasa. Jadi kita bisa milih jawaban dari A, B, C, D, E adalah yang agraris dan jasa. Clear ya ini? D. 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Bla 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 bla. Keuangan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, ini kata kuncinya adalah perseroan terbatas. Maka kita bisa mengevaluasi untuk masing-masing pernyataan. Yang pertama, manajemen profesional, jelas benar. Tanggung jawab pemilik terbatas, itu juga jelas benar. Jadi hanya sebatas saham yang mereka tanamkan, ya. Karena perseroan terbatas itu kepemilikannya itu berdasarkan saham yang dimiliki. Jadi kalau misalkan kita dimintai pertanggungjawaban, ya sudah sebatas saham yang kita miliki. Misalkan perusahaan tekor, kerugian kita ya hanya sebatas saham yang kita tanam. Oke, kemudian yang ketiga, laba jatuh pada pada tangan satu orang, bukan ya. Sesuai proporsi saham mestinya. Mudah dalam mengambil keputusan, itu juga bukan ya. Malah sulit kalau perusahaan perseroan terbatas itu sulit untuk mengambil keputusan. Soalnya apa? Ada berbagai macam pihak yang memerlukan dalam sebuah pengambilan keputusan, itu biasanya disesuaikan dengan ADART-nya. Kemudian mudah mendapat pinjaman modal dari pihak bank. Nah, itu benar. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah 1, 2, dan 5 ya, yang B. Berikutnya, koperasi Mandala Berkah yang berada di kota S sangat bermanfaat bagi anggotanya. Akan tetapi koperasi tersebut masih kekurangan modal dengan SDM yang masih kurang terampil. Terkait persoalan tersebut, koperasi dapat mengatasinya dengan cara apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah kekurangan modal dengan SDM yang masih kurang terampil. Nah, berarti kalau misalkan pokok permasalahannya adalah kekurangan modal, maka solusinya adalah kita mestinya adalah mencari permodalan. Kita analisis untuk masing-masing pilihan jawabannya. Yang A, mencari modal melalui kerjasama dengan lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Ini dimungkinkan. Jawaban, menaikkan suku bunga pinjaman tidak mungkin. Kurang modal kok bisa memberikan pinjaman, kan nggak mungkin. Menaikkan simpanan pokok, itu kalau yang namanya simpanan pokok itu tidak serta-merta bisa dinaikkan ya. Kemudian mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak semudah itu, Ferguson. Menerima anggota sebanyak-banyaknya. Nah, ini tidak mungkin ini. Memaksa orang untuk ikut koperasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi yang paling mungkin jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 4. Di sini ada beberapa pernyataan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Pertanyaannya adalah pernyataan-pernyataan yang benar mengenai rapat anggota luar biasa koperasi ditunjukkan oleh nomor. Kita evaluasi untuk masing-masing. Diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi. Nah, ini mungkin. Diadakan dengan tujuan menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris. Ini konyol, tidak mungkin ya. Masa pembukuan keuangan aja minta rapat anggota luar biasa? Ini sebuah ketidakmungkinan. 3. Diadakan atas keputusan pengurus sesuai ketentuan dalam anggaran dasar koperasi. Ini benar. Kemudian yang keempat, diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Ini juga benar. Diadakan dengan maksud melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Ini bukan. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4, yaitu B. Kemudian nomor 5. Wah, ini masuk ke hitung-hitungan ya. Berikut data dari Koperasi Setia Bakti.
Jika SHU dari bagian jasa simpanan yang diterima murni adalah 350.000, persentase jasa simpanan di koperasi tersebut adalah, kita bisa hitung dari rumusannya terlebih dahulu ya. Untuk mencari SHU nomor 5, SHU jasa modal itu kita peroleh SHU-nya tadi kan 350 ya. Simpanan murni nama orang ya. Kemudian total simpanan koperasi, total simpanan koperasi dikalikan dengan bagian jasa modal. Bagian jasa modal. Oke, clear? Nah, kita evaluasi. Simpanan murni, kita bisa lihat data keanggotaan murni, simpanannya adalah 5 juta. Dibagi dengan total simpanan koperasi. Total simpanan koperasi di sini dikatakan secara langsung adalah 60 juta. Seperti ini. Dikalikan dengan prosentasenya P ya. Itu sama saja dikalikan prosentase dikalikan bagian jasa modal. Itu kan prosentase dikalikan SHU-nya. Ini bisa dihitung dari prosentase SHU-nya. Nah, SHU-nya padahal berapa? SHU-nya adalah 14.400.000. Ini P ini maksudnya prosentase ya. Dikali 14.400.000 seperti ini sama dengan 350.000. Nah, kita bisa coret ini 12 ya. Berarti prosentase sama dengan 350.000 dikalikan dengan 12 dibagi 14.400.000 sama dengan ini menghasilkan nilai 0,291666 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa tulis sebagai 29,1667%. Nah, kalau misalkan kita ambil pendekatan, ini akan setara dengan 30%. Nah, di sini ada ya 30% yang C. Berikutnya nomor 6. Ya, berdasarkan data penjualan, perusahaan mengalami penurunan omset sebesar 10% dari target yang ditetapkan. Setelah dievaluasi, masalah utama penurunan tersebut disebabkan umur mesin produksi. Kata kuncinya disebabkan umur mesin produksi yang telah lama, sehingga perusahaan berencana memperbaharuinya. Usaha yang dilakukan perusahaan tersebut termasuk unsur manajemen. Nah, memperbaharui mesin produksi yang telah lama, berarti itu berurusan dengan mesin. Yang E ya jawabannya. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan prestis, serta kebutuhan aktualisasi. Di sini ada kata aktualisasi ya. Aktualisasi diri menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi agar dapat mempermudah penerapan salah satu fungsi manajemen, yaitu, nah, karena tadi kita sudah sepakati bahwa kata kuncinya adalah aktualisasi diri, berarti nomor ini berfokus pada penerapan salah satu fungsi manajemen, yaitu actuating ya. Organizing nggak mungkin ya. Organizing itu bagaimana cara kita mengelola atau mengumpulkan. Kemudian controlling itu pengawasan, staffing itu urusan dengan HRD, planning itu urusan dalam perencanaan. Jadi yang tepat adalah actuating, yang A. Berikutnya 8. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional ini dilakukan atas dasar pendekatan berdasarkan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor perekonomian. Kalau nilai tambah itu kan urusannya berarti dengan urusan produksi ya. Karena apa? Karena yang namanya produksi adalah usaha untuk menambah nilai, meningkatkan nilai tambah, itu adalah produksi. Jadi perhitungan pendapatan nasional ini dilakukan atas dasar pendekatan produksi. Di sini kata kuncinya adalah nilai tambah. Jadi jawabannya adalah yang A.
9. Pendapatan disposable merupakan konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional dan merujuk pada pendapatan disposable itu merujuk pada pendapatan perseorangan setelah dikurangi pajak langsung, ya. Ini bisa kalian cari di rumusan umum atau di textbook literatur, itu bisa langsung kita temukan bagaimana rumusan untuk mencari pendapatan disposable atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang C. 10. Kita evaluasi nomor 10. Perhatikan komponen pendapatan nasional 1 sampai dengan 5 ya. Komponen pendapatan yang diperhitungkan pada pos pendapatan dengan metode pendekatan pengeluaran. Nah, ini fokusnya di bagian pengeluaran. Ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang namanya pengeluaran itu pasti berurusan dengan pengeluaran pemerintah, pengeluaran masyarakat, dan juga investasi. Investasi itu kan bahasa bagaimana pemerintah itu menanamkan modal. Kalau yang namanya menanamkan modal itu kan pasti berorientasi atau berhubungan dengan mengeluarkan uang. Jadi ini juga investasi juga termasuk pendekatan pengeluaran. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5, yaitu yang C. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11 ya. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Rumus untuk menghitung pendapatan per kapita itu mudah sekali ya. Pendapatan per kapita itu bisa kita peroleh dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini mudah. 12. Perhatikan data perekonomian berikut. Di sini ada data perekonomian ya. Besarnya pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran. Nah, kita evaluasi bahwa untuk pendekatan pengeluaran nomor 12 ya, itu kita bisa menghitung bahwa Y sama dengan C ditambah I ditambah governments ditambah selisih dari ekspor dikurangi impor. Seperti ini. C itu adalah banyaknya konsumsi. Jadi Pak Jul tulis ini kan vertikal ya, horizontal. Pak Jul sekarang mau tulis ke vertikal. Nanti tinggal dijumlahkan. Nah, konsumsi masyarakat itu 1.200 ya. 1.200, kemudian investasinya itu 1.500, I 1.500. Kemudian government, pengeluaran pemerintah adalah 2.400. Government 2.400 seperti ini. Kemudian selisih antara ekspor dan impor. Ekspornya 1.080 dan impornya adalah 900. Otomatis masih ada nilai berapa nih? Ekspornya 1.080 dikurangi impornya 900, berarti masih ada sisa berapa itu? 180, ya kan? Nah, oke, tinggal kita jumlahkan. Berarti ini kalau kita jumlahkan langsung ke bawah itu kan sama saja dengan penjumlahan ini C tambah I tambah G ditambah dengan selisih X dengan M. Kita jumlahkan 0, 8, kemudian kita jumlahkan yang ini ya. 8 benar, 2 tambah ini 2. Masih nyimpen 1 berarti 5. 5.280. 5.280 yaitu jawabannya adalah yang apa nih? Yang B. 12. Oke, clear ya. Berikutnya, perhatikan pendapatan nasional berikut. Di sini ada PDB dan seterusnya. Selanjutnya bisa dilihat ya di layar. Berdasarkan data tersebut, jika diketahui GNP adalah 400 juta, produksi warga negara asing yang tinggal di Indonesia adalah, kita bisa lihat langkah-langkahnya ya. Di situ ada GDP dulu. GDP-nya adalah 500 juta. Ini nilainya urusannya gede ya, tapi ya cuma 0 aja, nggak ada uangnya. GDP. Kemudian transaksi warga negara di luar negeri. WN atau pendapatan warga negara di luar negeri, ya kan? Pendapatan warga negara di luar negeri itu adalah 35 juta. Berarti itu sama dengan kita menjumlahkan. Kita jumlahkan berarti 535 kayak gini. Nah, kemudian
Yang diminta adalah produksi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Nah, produksi warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu nanti mengurangi, ya. Sama saja WNA di dalam negeri. Ini sifatnya mengurangi nanti. Jadi katakanlah ini X gitu ya. Nah, dikurangi sedemikian hingga hasil GNP-nya kalau dikurangi dengan WNA di dalam negeri itu kan GNP, Gross National Product, itu 400 juta. Seperti ini. Nah, berarti kita diminta untuk menghitung nilai X itu berapa? Menghitung nilai X ini kan kelihatan sekali bahwa 535 juta itu dikurangi berapa sama dengan 400 juta. Kan jelas berarti X sama dengan 135 juta. Udah ya jawabannya untuk yang E nilainya. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14. Perhatikan komponen pendapatan nasional berikut dalam miliar. Jika diketahui jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa, pendapatan per kapitanya adalah, kita bisa hitung ya. Untuk mengenai mekanisme perhitungannya, pertama adalah PDB. Pertama, PDB sama dengan 30.000. Kemudian produksi warga negara asing di dalam negeri ya. Nah, produksi warga negara asing di dalam negeri itu pasti mengurangi ya. WNA dalam negeri 4.000. Nah, ini kan mengurangi. Kalau 30.000 dikurangi 4.000 kan jelas 26.000. Seperti ini. Kemudian masih kita punya tambahan produk WNI di luar negeri. WNI di luar negeri itu ada 2.000. Berarti ini kan sama dengan dijumlah karena pendapatan warga negara kita cuman adanya di luar negeri. Berarti jumlahkan 28.000. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan itu sifatnya mengurangi. Penyusutan 2.000 juga dikurangi berarti 26.000. Selanjutnya pajak tak langsung, urusan pajak itu pasti mengurangi ya. Pajak tak langsung tak langsungnya 250 tinggal dikurangi berarti 25.750 ya. Seperti ini. Kemudian ada asuransi. Asuransi itu nanti biasanya belakangan. Di sini ada pembayaran transfer dulu. Pembayaran transfer itu ada 1.500. Tinggal dikurangi 250 ya. Berarti ini 24.000. Kok 24.000 pembayaran transfer itu ditambah 250, masih nyimpen 1 ya, ini 26, 27. Nah, 27.250. Nah, baru asuransinya baru kita perhitungkan. Asuransi berapa ini? 750. Asuransi itu mengurangi, tinggal kita kurangkan berarti tinggal 26.500. Nah, kita diminta untuk mencari pendapatan per kapita untuk 2 juta jiwa. Berarti kalau mencari pendapatan per kapita, per kapita sama dengan 26. Nah, ini satuannya adalah miliar. Wah, 6 satuannya miliar itu berarti nolnya tambahkan 9 ini. Semoga yang menyaksikan channel ini menjadi miliaran semua. Tidak hanya sebatas menyaksikan orang menulis uang miliaran gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Jadi orang kaya itu nggak apa-apa. Yang penting taat bayar pajak, rajin bersedekah. Nah, itu baru orang baik. Dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya adalah 2 juta. 2 juta seperti ini. Nah, ini kan tinggal dicoret ini. Berarti tinggal 26.500 dibagi 2 adalah 13.250 ya. Bener kan? Nah. Wah, nggak ada ini. Nggak ada ini ya. Ya, nggak ada jawabannya. Silakan dievaluasi manakala Pak Jul buat kesalahan atau kurang teliti dalam proses pengerjaannya. Silakan bisa dikoreksi dan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau Pak Jul hitung jawabannya ini.
13.250. Oke, selanjutnya nomor ke-15. Dalam analisis ekonomi perlu diketahui derajat partisipasi angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Nah, ini kata kuncinya, derajat partisipasi angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pertanyaannya adalah usia kerja yang menjadi ibu rumah tangga, penduduk yang masuk sekolah atau menerima pendapatan digolongkan ke dalam penduduk bukan angkatan kerja. Oke, clear ya. Rumus untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja adalah bekerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Kegunaan dari perhitungan partisipasi kerja adalah, nah kita bisa hitung, kita analisa terlebih dahulu untuk nomor 15 ya. Mengetahui persentase orang yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk. Mengetahui ini dimungkinkan ya, nomor A. Mungkin mengetahui jumlah calon tenaga kerja yang sedang menunggu pekerjaan, bukan menetapkan program pelatihan agar mutu tenaga kerja meningkat, bukan ya menetapkan rencana pengiriman, apalagi ini masa cuman menghitung angkatan kerja fokusnya untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Mengetahui jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, lebih tepatnya adalah yang A. Alasannya apa? Mengetahui persentase orang yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk. Alasannya adalah angkatan kerja atau orang-orang yang produktif itu yang akan menanggung orang yang tidak bekerja. Seperti itu. Jadi dengan mengetahui persentasenya, jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah orang yang ditanggung oleh para angkatan kerja. Yang itu nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi. Misalkan angkatan kerjanya sedikit, yang ditanggung banyak, berarti pemerintah perlu mengeluarkan yang namanya bantuan atau yang namanya BLT. Itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau angkatan kerjanya yang bekerja sedikit, yang ditanggung luar biasa banyak, itu kan mestinya pendapatannya tidak tercukupi. Nah, disitulah peran serta pemerintah dalam memberikan bantuan dana sosial. Itu yang dimaksud mengetahui persentase orang yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi jawabannya adalah A. 16. Di sini ada pernyataan memindahkan tenaga kerja, mendirikan industri padat karya, menggalakkan program transmigrasi. Nah, ini ada program transmigrasi ini. Ini pasti ada masalah besar di bidang pengangguran ini. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pengangguran jelas struktural. Ya. Kalau sampai program transmigrasi itu akut ini penganggurannya, atau bahkan dalam sebuah sistem udah parah. Seperti itu. Jadi harus ditransmigrasikan. Makanya kan ada istilah transmigrasi bedol desa. Itu dalam rangka antisipasi apa? Antisipasi agar dalam sebuah satu desa, orang satu desa itu nanti dipindahkan dan kemudian mereka dapat pekerjaan secara keseluruhan. Nah, itu kan terstruktur. Kalau yang namanya desa itu kan terstruktur. Mulai ada kepala desa, ketua RT, RW, PKK dan lain sebagainya. Jadi jawaban nomor 16 adalah yang E. 17. Tingkat pengangguran di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Salah satu sebabnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian dan kegiatan usaha tidak berjalan dengan maksimal. Namun tentunya ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Cara yang dapat dilakukan sesuai kondisi tersebut adalah, nah ini karena COVID ya, kita bisa memilih membuka usaha berskala mikro dengan pinjaman modal dari bantuan pemerintah. Ini mungkin kita analisa untuk pilihan yang lain, mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Ini urusan pengangguran kok malah menggalakkan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Kalau yang namanya pengangguran itu fokusnya bagaimana pemberdayaan masyarakat agar mereka punya pekerjaan, punya penghasilan. Ya, fokusnya harusnya itu. Melanjutkan pendidikan bukan, melamar pekerjaan di instansi bukan. Ya kalau keterima, kalau tidak menunggu dibukanya lapangan pekerjaan. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti ini, menunggu. Kalau menunggu itu malah tidak menyelesaikan masalah. Nah, berarti pilihan yang paling tepat adalah yang A. Jadi pemerintah langsung
mengambil keputusan memberikan bantuan. Bantuannya apa? Bantuan kredit mikro. Kredit mikro itu biasanya kredit yang nilainya di bawah 500 juta. Yang ini nantinya akan digunakan oleh warga masyarakat untuk untuk membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Karena apa? Karena umumnya kredit-kredit mikro dari pemerintah yang biasa disalurkan oleh bank-bank pemerintah ya, itu semua kreditnya itu yang menjamin adalah pemerintah. Walaupun nanti si kreditur itu gagal bayar, kalau kredit mikro itu nanti masih ditanggung oleh pemerintah. Ya, tapi resikonya itu kita tidak bisa mengambil kredit banyak-banyak karena ya namanya aja adalah skala mikro. Skala mikro itu kecil, seperti halnya warung kelontong. Nah, itu adalah contoh skala mikro. Jadi jawabannya yang jelas yang A ya. Kemudian 18, masalah ketenaga kerjaan menjadi hal yang sangat serius bagi pemerintah karena menyangkut kehidupan bagi angkatan kerja, khususnya bagi para tulang punggung keluarga. Peranan dari pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia adalah memberikan perlindungan tenaga kerja asing. Oh, ini malah salah ya ini. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja luar negeri salah. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan. Ini dimungkinkan benar. Mengusahakan agar pekerja dapat melindungi diri sendiri. Bukan ya. Ini fokus masalahnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, kalau masalah ketenaga kerjaan mestinya fokusnya adalah masalah regulasi atau peraturan. Nah, lebih tepatnya adalah menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai aturan. Kalau itu salah. Salahnya apa? Membuat peraturan perbaikan. Ini kalau bisa itu membuat peraturan itu langsung jadi, sekali jadi. Ya. Bukan setiap periode pemerintahan nanti gonta-ganti seperti halnya kita di sektor pendidikan itu. Makanya Indonesia nggak maju-maju itu karena apa? Karena kurikulum kita itu ganti-ganti terus. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti buku. Itu yang membuat kita tidak pernah jadi negara maju. Gitu ya. Kalau bisa kalian protes juga itu sama guru kalian, sama kepala sekolah kalian, atau bila perlu protes ke pemerintah. Kenapa kita tidak pernah bisa maju? Jepang aja kalah perang tahun 1945, 20 tahun langsung jadi negara maju. Kita udah 75 tahun. Jangankan negara maju, naik kelas aja enggak. Dari dulu hingga sekarang kita berkembang terus. Kapan kita majunya itu? Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita masuk ke 19. Perhatikan teks berikut. PT EGIZ mengubah kebijakan terkait proses rekrutmen tenaga kerja sehingga syarat pendidikan dari semua jurusan diubah menjadi jurusan spesifik sesuai bidang pekerjaan yang ditawarkan. Konsekuensinya banyak pelamar yang tidak diterima karena tidak memenuhi kualifikasi yang ditawarkan. Teks tersebut mengindikasikan terjadinya pengangguran. Nah, kalau urusannya dengan tidak memenuhi kualifikasi, kemudian kesulitan masalah temporer atau waktu yang tidak tepat, kemudian jurusan atau kualifikasi tidak tepat, kemudian informasi tidak lengkap. Nah, ini pasti masalahnya adalah pengangguran friksional ya. Jadi jawabannya nomor 19 adalah yang C. Kita lanjut nomor 20, nomor yang terakhir. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perusahaan menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan di bawah bimbingan karyawan seniornya yang lebih berpengalaman. Istilah peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut adalah ini jelas on the job training. On the job training sebelum menjadi pekerja tetap. Nah, biasanya itu nanti diawasi oleh karyawan-karyawan yang lebih senior. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Untuk soal berikutnya mungkin bisa Pak Jul bahas pada waktu yang lain waktu ya. Karena di sini ada 10 soal, pastinya kan 30 menit tidak mungkin cukup ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.